Astagfirullahaladzim, saya mendengar. Siapa kamu? Hah? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ternyata memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Iman Laslos. Terima kasih yang kalian sudah setia menonton channel Iman Laslos. Ini langsung saja. Malam hari ini saya melakukan penelusuran di lingkungan yang dulu katanya itu di sini tuh ada tempat, sesuatu tempat apa ya? Tempat, kalau tempat wanita-wanita malam itu tempat sebutannya itu tempat apa ya? Tempat kermo apa ya? Kermo ya, seperti itu ya teman-teman. Dulunya di sini katanya ada di sekitar sini. Dan sekarang saya akan mencoba menelusurinya. Kenapa sekarang tempat ini sudah nggak ada tempat kermonya itu ya? Karena dulu ada masalah dan para warga itu tidak terima teman-teman. Maka dari itu tempat ini tuh dibubarkan dan lalu diluluh latahkan dengan tanah, dirobohkan teman-teman oleh warga dan pihak berwajib setempat seperti itu teman-teman, karena meresahkan sekali ya. Karena tempat-tempat seperti itu kan itu berpengaruh buruk bagi kaum pemuda ya teman-teman, dan sangat sangat berpengaruh bagi anak-anak bangsa kita ya yang masih sekolah menengah itu kan. Astagfirullahaladzim. Dan tempat ini memang tempat itu lumayan terpisah dari pedesaan, ada sekitar berapa ya, 200 meter dari pedesaan teman-teman. Dan ini di sini ada jalan, kita langsung saja ke sini. Nah, ini salah satu jalan yang dulunya itu sangat ramai, karena tempat ini itu sangat berpengaruh bagi mata-mata lelaki yang berbau buaya seperti itu. Astagfirullahaladzim, tidak. Insya Allah saya amanah. Iya. Kalau digoda tergantung Imron. Ya maaf teman-teman. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, karena dulu di sini itu ada tempat yang sangat tidak baik ya. Lalu memang infonya setelah tempat ini digusur itu ada sedikit gangguan lah ya teman-teman, sedikit gangguan, sedikit ada arwah yang suka muncul, tapi nggak terlalu kerap mengganggu warga ya. Dan saya itu sangat penasaran ke sini karena tempat-tempat seperti itu kan tempat kotor, pasti itu tempatnya setan. Infonya di daerah sini, lingkungan sini. Nah kalau yang saya dapat itu infonya ada di sebelah sana lagi ya. Mungkin ini itu sudah termasuk lingkungannya ini teman-teman, karena di pinggir jalan infonya itu. Mungkin ini udah terjadi beberapa tahun ya, karena sudah ditanemin pepohonan ini. Ini ada pohon sawo juga, tapi belum terlalu tinggi pohonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja melakukan penelusuran di tempat ini. Mungkin siapa tahu nanti bakal ada sesuatu yang muncul dan dapat memberikan informasi yang detail tentang tempat ini ya teman-teman. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ternyata tempat ini ada yang merawatnya ini sekarang. Ditanemin pohon sawo ini, dan pohon sawonya ini sudah berbuah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, saya mendengar. Siapa kamu? Hah? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ternyata memang benar. Tadi saya memang sempat mendengar suara panggilan. Ternyata dia sudah menunggu di sini. Dia sudah muncul, sudah nampak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap hati-hati ya dalam menghadapi apapun, sosok berbentuk apapun, karena kita nggak tahu sosok ini kadang-kadang bisa menyerang, dan kadang-kadang ada yang baik diam saja setelah ditanya. Astagfirullahaladzim.
apa, dia malah langsung bilang, kebetulan sekali ada seseorang yang datang ke sini dan berani menemuinya, teman-teman. Ini ada apa ini ya? Maaf, saya mau tanya, apa benar tempat ini yang dulunya tempat dijadikan prostitusi wanita? Hah? Lokasinya di mana tepatnya? Oh, di belakang ini. Di belakang kamu ini tempatnya, dan kamu itu sekarang berada di, berdiri itu di gerbangnya, depan gerbangnya. Dan ini itu sebagai lahan, oh, lahan tempat parkir. Atau yang disebut dengan apa namanya? Kalau di daerah saya itu latar ya, daerah Jawa latar. Kalau Indonesianya latar apa ya? Astagfirullahaladzim. Oh ya, ini saya di halaman depannya, teman-teman. Dan saya diinjak itu di halaman depannya, dan ini itu di gerbang, dan di belakang ini persis sekali tempat jual apa namanya? Astagfirullahaladzim, prostitusi wanita malam, teman-teman. Dan kamu siapa? Apakah kamu bekerja di sini? Kamu tidak bekerja di sini. Lalu kenapa kamu muncul di sini? Baik, silahkan ceritakan. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia itu dulunya itu baik, teman-teman, dan dia itu sekarang itu dia bisa dibilang roh atau arwah ya. Dia itu sedang mencari keadilan, teman-teman, karena dia itu diperlakukan dengan tidak baik sekali, teman-teman. Dia itu bukan termasuk dari pekerja yang ada di sini, bukan termasuk wanita malam. Saya ceritakan asal usulnya dia, kehidupannya dia, teman-teman, dari awal ya. Dia itu seorang wanita cantik, masih gadis, masih muda, tapi mohon maaf, dia itu kena sedikit gangguan mental ya, teman-teman. Sedikit gangguan mental ya. Jadi dia itu terkadang itu bisa linglung, bisa pelupa, seperti itu. Dan dia itu sangat cantik. Dan dia pun mempunyai seorang pacar yang sangat mencintainya dia dengan tulus sekali. Dan dia tinggal bersama neneknya, teman-teman. Dan suatu malam, suatu hari, neneknya meninggal. Tapi karena dia terkena gangguan mental, teman-teman, dari kecil, waktu neneknya meninggal, dia malah tidur bersama neneknya selama 3 hari 3 malam, teman-teman. Dia tidak memberitahu siapa-siapa ya, mungkin karena gangguan mentalnya itu ya, gangguan pikiran atau apa namanya yang disebut itulah. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi warga yang tanpa sengaja menemukan neneknya dia di dalam rumah bersama dia, teman-teman, karena warga itu mau memberikan sesuatu makanan ke rumahnya dia. Oh, jadi setelah nenek kamu meninggal, kamu dibawa ke kantor polisi untuk apa? Untuk memberikan keterangan. Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lalu di kantor polisi kamu hanya sebentar, bahkan belum memberikan keterangan apapun, kamu malah dipindahkan ke tempat seperti yang terkena gangguan mental, teman-teman ya, mungkin dia sejenis rumah sakit jiwa ya. Di situ, ya, kamu dibedakan ke situ. Oh, lalu kamu dibawa kabur sama pacar kamu dari situ. Astagfirullahaladzim. Iya. Terus tanpa sengaja kamu di jalan pas dibawa kabur sama pacar kamu, oh, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang masih muda ya.
Oh, pemilik ini. Astagfirullah, pemilik tempat yang ada di sini, teman-teman. Ya mungkin biasa kita sebut mamih lah ya. Mamihnya seperti itu, teman-teman. Lalu kamu disuruh nginep di sini sama pacar kamu. Oh, katanya mendingan kalian nginep di sini saja untuk sementara waktu, dan kalian bebas di sini tuh melakukan apapun. Biarpun kalian belum menikah nggak apa-apa, kalian bebas melakukan apapun di sini, seperti itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata awal mula kejadiannya itu di sini. Setelah kamu menginap, baru saja menginap, teman-teman, belum juga semalam, dia itu mandi di tempat ini, di kamar. Lalu pacarnya keluar sebentar untuk membeli makanan malam dan persiapan buat makan paginya, teman-teman. Lalu ada seseorang yang datang ke tempat ini dan mengetuk kamarnya dia, teman-teman. Dan lalu karena dia itu tinggal di sini, tidur di tempat ini ya, teman-teman, otomatis pria itu mengetuk kamarnya mengira bahwa dia itu adalah salah satu dari golongan wanita malam itu. Lalu kamu dilihat, astagfirullahaladzim. Lalu pria itu langsung merayu kamu dan mengiming-imingi kamu dengan sejumlah uang yang lumayan banyak. Lalu kamu menolak. Astagfirullahaladzim. Tapi pria itu memaksanya, terus memaksa. Dan alhamdulillah sebelum kejadian itu baru dipaksa ya, teman-teman, sang pacarnya itu datang sehabis membeli makanan, langsung memukul si pria itu, teman-teman. Memukul si pria itu sampai kewalahan, dan lalu dia itu kabur bersama pacarnya keluar dari tempat itu. Dan kaburnya itu ke kantor polisi. Dan si pacarnya sama dia itu melaporkan kejadian yang telah terjadi sama dia, yang mau diperkosa sama si pria itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lalu dia memberikan ciri-ciri pria yang mau memperkosanya itu dengan imbalan uang. Dan yang dia ingat itu hanya sebuah tanda lahir di tangannya, teman-teman. Di sekitar sini nih, sekitar sini itu ada tanda lahir yang lumayan besar. Dia memberikan info kepada polisi, dan astagfirullahaladzim, sontak polisi itu kaget bahwa yang dia maksud itu adalah salah satu anggota dari polisi itu, teman-teman. Bahkan mempunyai jabatan yang lumayan tinggi di tempat kepolisian itu. Dan kebetulan yang mempunyai tanda itu berada di situ. Astagfirullahaladzim. Ya terus, astagfirullahaladzim. Karena yang dimaksud polisi yang itu mempunyai jabatan tinggi, teman-teman, dia langsung memberikan sesuatu kepada bawahannya agar jangan sampai ada yang lain tahu. Dengan itu polisi itu akan aman. Dan satu lagi, teman-teman, dengan astagfirullahaladzim, kekurangannya dia yang kena gangguan mental dari kecil, malah dimanfaatkan oleh polisi itu. Dan malah dia itu diperkosa di ruangan itu, teman-teman, di ruangan interogasi dengan digilir oleh para polisi itu. Berapa jumlahnya? Oh, yang menggilir kamu itu ada 5. Astagfirullahaladzim. Bahkan pacar kamu menyaksikan. Pacar kamu malah dipukulin. Astagfirullah. Bahkan diputar balikan. Astagfirullahaladzim. Bahkan polisi tersebut memberikan keterangan palsu kepada yang lebih atas lagi, teman-teman, kepada yang
ke pengadilan bahwa dia itu diperkosa oleh pacarnya. Ini karena gangguan mentalnya dia itu dimanfaatkan oleh polisi itu. Jadi pacarnya lah yang bersalah, yang ditahan. Pacarnya yang dianggap telah memperkosanya dia, teman-teman. Dan dia dibebaskan, tapi pacarnya ditahan. Tapi dia itu diancam, jangan sampai ngasih tahu kepada siapapun. Astagfirullahaladzim. Kalau ingin pacarnya masih bebas. Berapa lama pacarnya? 7 bulan ditahan. Astagfirullahaladzim. Oh, lalu pacar kamu bebas dan kamu menemui pacar kamu, menunggunya di depan gerbang polisian. Kamu sudah mengandung. Astagfirullahaladzim, perut kamu sudah besar. Astagfirullahaladzim. Tapi pacar kamu masih, Allahu Akbar, masih nerima kamu. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oh, dan setelah itu mereka berdua hidup bersama, teman-teman. Tapi sebelum dia melahirkan, pacarnya itu keluar langsung memikirkan sesuatu untuk membalaskan dendam kepada polisi-polisi yang telah melecehkannya. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Oh, lagi-lagi seperti itu. Pacar kamu malah ditembak sama polisi sampai, astagfirullahaladzim, sampai tidak bernyawa. Dan dibuat laporan palsu bahwa pacar kamu telah merampok rumah polisi itu. Karena pacar kamu mendatangi rumah polisi itu untuk membalaskan dendam. Tapi malah apes. Karena pacar kamu hanya bermodal sajam. Astagfirullahaladzim. Lalu setelah itu, Allahu Akbar, setelah itu kamu yang jadi korban selanjutnya. Kamu dibunuh oleh para polisi itu. Dan seolah-olah kamu itu melakukan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu, teman-teman. Maka dari itu kamu sekarang meminta keadilan ya. Kalau kamu pun tidak tenang. Apakah polisi-polisi itu masih hidup sampai sekarang? Oh, masih, tapi sebagian ada yang udah pensiun. Oh, yang 3 udah pensiun, tapi yang 2 masih hidup. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baiklah. Saya akan mencoba membantu ya. Ya, sama-sama. Ya, silahkan. Kamu sudah nggak ada waktu banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ternyata polisi-polisi pun itu tidak menjamin ya, teman-teman. Tidak menjamin melindungi rakyatnya sendiri. Bahkan, iya, non polisi ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia pun, gadis ini pun yang mempunyai kekurangan dari kecil, kurang mental, teman-teman. Makanya itu kurang dari kecil ya, teman-teman. Kadang dia lupa, kadang dia sering ngelamun, kadang dia kejadian apa langsung ketakutan, seperti itu, teman-teman. Itu malah dimanfaatkan oleh polisi. Dan dia yang jadi korban sama pacarnya. Tangan pacarnya pun astagfirullahaladzim, dijebak oleh polisi. Oh, jadi seperti itu. Dan ini tempat ini ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini cerita yang termasuknya bikin saya itu gimana ya, kok bisa ya oknum polisi itu bukannya melindungi tapi malah membuat
seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin ini alhamdulillah saya mendapatkan info dari tempat ini ya. Itu memang kejadian yang sangat tragis sekali dan sangat kejam. Oknum polisi bisa melakukan seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akan melakukan pemesanan lagi di sebelah sana nanti ya teman-teman. Kalau nanti besok ya, kalau waktunya masih ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.